Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husanila mu'alif hadal kitab bahasi masari sunat Husanila ba'ana umatina jatina sunat syaihina Husanila mahatina alaskiya malang alamiti mahasan ahli lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab terakhir dari kitab Risalah Ahlussunnah. Kayaknya setelah ini kita ganti kitab juga. Apa gantinya? Apa? Oke, nanti kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri hadisil mauta. Yang dalam menyebutkan percakapannya orang yang meninggal atau riwayat tentang orang yang sudah wafat, fisamai yang dalam mendengarkan, wal kalami lan berbicara. Pasal terakhir ini bicara tentang mendiskusikan tentang riwayat bahwa orang yang mati, bahwa orang yang sudah dikubur itu bisa mendengarkan ucapan kita, dan bahwa orang yang meninggal itu punya kampung sendiri, ada geng, ada grupnya, kayak kita grup santri, grup alumni, yang kemarin kayak gawe tante grup alumni, ada lagi grup orang yang sudah wafat. Wa ma'rifatihi lan oleh mengetahui sapa mauta biman kelawan seseorang yuhsiluhu yang memandikan, waman lan orang yuhmiluhu yang membawa, yahmiluhu yang membawa, waman lan wong yukafinuhu orang yang mengafani. Satu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang mati itu masih bisa mendengar dan bisa bercakap di antara mereka. Yang kedua, pasal ini menjelaskan tentang bahwa orang yang sudah wafat, orang yang baru wafat itu tahu siapa yang memandikan. Jadi ternyata Anda baca beberapa informasi yang viral kemarin bahwa ada orang yang wafat kemudian hidup lagi. Ketika dia wafat, dia tidak sadar bahwa dia sudah wafat, tapi dia tahu bahwa badannya itu dirubung banyak orang, dimandikan, dan anak istrinya menangis. Itu dia tahu. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang baru wafat itu tahu siapa yang memandikan, siapa yang gotong ke kuburan. Itu dia tahu. Bahkan siapa yang ngafani, itu tahu. Kalau dulu pakai kita yang gotong ya. Kalau sekarang kan pakai Grab. Kan ada ini toh kereta. Ustadz pernah lihat di jalan ketika itu ada jenazah yang tidak digotong tapi ditomakno kereta. Jadi tinggal geledek. Jadi tahu siapa yang geledek. Waman lan wong yudlihi yang ngelewati sapa man fi qabri ing atase kuburan. Jadi tahu siapa yang lewat di atas makamnya. Itu mereka tahu. Karena itulah kenapa Nabi menyarankan kita kalau kita masuk makbaroh, masuk kuburan, hendaknya melepas sandal. Karena sangat tidak etis kita pakai sandal di atas, sementara di bawah itu makam orang tua kita. Karena itu kan dikongkon lepas sandal. Itu etikanya begitu. Kenapa? Karena yang di alam kubur tahu siapa saja yang lewat, siapa saja yang datang. Mereka tahu, cuma kita nggak bisa komunikasi. Wal idroki lan nemu, wal hayati lan hidup. Artinya bahwa di alam kubur orang yang mati itu dihidupkan kembali. Tapi tentu hidupnya tidak sama dengan kita.
Karena mereka sesungguhnya hidupnya itu setengah sadar, setengah tidak. Jadi orang ketika begitu masuk kuburan, kemudian bukan masuk kuburan ya, dimakamkan, mereka akan dihidupkan oleh Tuhan, rohnya akan kembali, kemudian karena itulah mereka akan ditanya oleh malaikat. Tapi sesungguhnya hidup ketika di alam kubur itu kan mereka tidak sadar kayak kita. Kalau kita hidup kan butuh nafas. Mereka kan antara sadar dan tidak. Maka ketika antara sadar dan tidak, maka kebiasaan itulah yang akan membawa mereka bisa menjawab amal kita. Kayak Anda lah yang ngelindur, pernah ngelindur tuh? Coba kalau teman kita ngelindur, maka dia akan ngomong kebiasaannya. Lah biasane dangdutan, ya kok mbak lagu Roma mbak. Atau kalau dulu zaman togel, ada yang ngelindur yang biasa togel, dia akan ditanya nomornya akan diempang. Artinya kesadarannya tidak kembali penuh. Karena kita kesadaran tidak kembali penuh, maka kebiasaan dan amal kita itulah yang akan menjawab ketika ada pertanyaan. Karena itulah kenapa di alam kubur, walaupun kita sudah take home, kan take home toh, pertanyaannya kan udah dikasihkan. Man robuka, man nabiyuka, Anda kan udah hafal pertanyaan. Kan take home. Tidak semua bisa menjawab karena kita dalam posisi antara sadar dan tidak. Hanya kebiasaan dan amal lah yang kemudian akan menuntun kita. Apakah kita kenal Tuhan kita? Apakah kita kenal Nabi kita? Apakah kita kenal Quran kita? Yang pasti kita akan dihidupkan kembali. Wa'audir ruhi, lan kembalinya ruh ila jasadi maring jasad. Amas syama'u, anapun utawi mendengar, wal kalamu, dan berbicara iku fakot rawa. Teman-teman telah meriwayatkan sapa Al-Bukhari fi sahihihi in dalam sahih Bukhari an Anasin ibnu Malik radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala. Kanjeng Nabi ngendika begini di riwayat Bukhari. Al-abdu utai seorang hamba iku idza wudi'a ketika diletakkan fi qabri ing dalam kuburnya hamba wa tawalla dan pulang berpaling wa dhahaba lan berangkat anhu saking kubur sapa ashabuhu teman-temannya hatta anahu sampai sak temene abed iku yasma'u mendengar Qur'ani alihim ing suara sandalnya. Jadi kata Nabi ketika keluarga kita dikubur, dimasukkan kubur kemudian ditalkin, maka dia mendengar. Hanya dia tidak bisa menjawab. Dia mendengar. Bahkan jangankan talkin, suara sandal kita yang di atas dia tahu. Setelah itulah maka malaikat akan datang untuk menanyai keluarga kita yang baru wafat. Itulah kenapa kemudian kalau Nabi kita masih ingat di hadis Adhkar kemarin, Nabi mengajarkan kalau ada keluarga kita wafat kemudian dikuburkan, jangan segera pulang. Tunggui kuburan itu selama kira-kira kita menyembelih kambing, mengetet-ngetet dan memasak. Kira-kira berapa jam? Kalau Anda nyembelih kambing, kemudian ditetet-tetet. Dibeteti. Betet itu koyo ayam. Padahal ini artinya kira-kira butuh waktu 3 jam. Nah, berarti kita, kata Nabi, tungguilah kuburan keluarga kita selama sekitar 3 jam. Apa yang harus kita lakukan? Bacakan Yasin dan yang lain. Kenapa? Karena keluarga kita di alam barzah itu, dia lagi dimintai pertanggungjawaban. Kayak Anda itulah. Anda, teman kita ujian skripsi, yang ngarep, di ujian dengan dosen, kemudian yang nguri kita mau Yasin. Atau kalau santri enggak, Liga Eropa main, ini ngarep PTV mau Yasin. biar grup klub kita menang. Itu enak santri ngono.
Ketoknya ono ya. Yang suka baca Yasin untuk klub Eropa. Makmur temen ya mereka. Bal-balan diwacana Yasin kok alaskia. Oke, itu ada. Tapi artinya begini, kayak kalau Anda punya suami, Anda punya teman yang ujian skripsi, ujian tesis, Anda bisa bayangkan, ujian tesis, ujian skripsi, sing uji itu kan kita akrab. Dosen-dosen yang kita kenal. Itu malamnya iso nervous loh. Malamnya itu sudah nggak iso turu. Sarapan sudah gak olu. Padahal yang uji itu tahu itu dosen kita yang kita bisa kuliah. Sebelumnya sudah kita kenal. Coba Anda bisa bayangkan malaikat yang sama sekali belum pernah ketemu. Dan dia akan mengaudit, menanyakan tentang kita. Di mana kita saat itu antara sadar dan tidak sadar. Karena itulah Nabi mengatakan, jangan segera pulang. Jadi kalau Anda ada orang tua, keluarga yang wafat, jangan pulang dulu. Biarin tetangga pulang, tapi kita pastikan di situ. Seberapa lama, Nabi tidak memberikan jam. Tapi perkirakan sama seperti kalau kita butuh waktu untuk nyembelih kambing, ngetet-ngetet dan masak. Tunggui kuburan kita. Karena itu dulu ketika adiknya Ustadz wafat beberapa waktu kemarin, begitu yang lain pulang, kita semua keluarga nggak pulang. Kita tetap di situ. Kita yo yasinan, yo tahlilan, yo apapun, ngasih support, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di alam itu. Hanya kita berharap keluarga kita bisa menjawab pertanyaan. Itu kan salah satu ujian terberat. Ujian skripsi aja luar biasa. Apalagi ujian yang seumur hidupnya kita nggak kenal. Dalam alam yang kita nggak kenal, dalam suasana kita juga nggak sadar, pertanyaannya, yang bertanya pun sama sekali kita tidak kenal. Karena itulah butuh support. Nabi mengatakan ketika seseorang itu dimasukkan ke alam kuburan, maka orang itu mendengar, yasma'u qur'ani alihim. Dia akan mendengar suara sandal orang yang di atas. Ketika itu atahu, mongko bakal nekani hu ing man tadi sapa malakani, 2 malaikat. Yakulani yang akan bertanya sapa malakani lagu maring man, salah satu yang ditanya, makunta ma apa kunta ana sapa sira iku takulu ngucap fi hadzal rajuli ing dalem seseorang yaitu Muhammad. Dalam pertanyaan, kalau dalam bahasa kita kan Anda kenal Muhammad, atau bahasa kita man nabiyuka, siapa nabimu, gitu kan? Kayak Anda ditanya siapa suamimu, kalau kita kemudian gak ada ikatan batin, kira-kira bisa jawab nggak? Atau jangan-jangan ikatan batinnya dengan yang lain? Siapa istrimu? Ternyata jawabnya wong liya. Karena yang ada di dalam hati yang paling dalam bukan nama istri yang formalnya, karena mantannya masa lalunya. Betapa sakitnya luar biasa ya. Salah satu yang ditanyakan adalah man nabiyuka, katakan Nabi dalam hadis ini, Anda kenal Muhammad? Maka kemudian orang tadi fayaqulu mongko jawab sapa orang tadi asyhadu bersaksi sapa ingsun ana ustune Muhammad iku Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu, mongko dikatakan undur, lihatlah ilamang adika maring tempatmu minan nari, di neraka. Tetapi abdalaka, kemudian ngasih ganti kaing sira sapa Allah bi kelan maq'ad, kelan tempatmu maq'adan ing tempat minal jannati. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, maka kemudian kata Nabi, orang itu akan diperlihatkan tempatnya. Kalau bahasa kita apa? Kaplingnya, kapling rumahnya di surga itu loh rumahmu. Dia belum masuk surga, cuma dia sudah tahu tempatnya. Oh itu loh kaplingku besok ning swarga. Itu loh tempatmu.
Sehingga kemudian Anda bisa bayangkan toh, kalau kemudian Anda belum ketemu tapi sudah dijanjikan, Mbak, sampean lulus. Betapa bahagianya kita. Nah, apalagi kalau kemudian dia dikatakan, itu loh tempatmu di surga. Itulah kemudian kenapa kita paham ketika Nabi mengatakan ada nikmat kubur dan siksa kubur. Salah satu kebahagiaan adalah ketika kita sudah bisa membayangkan masa depan kita. Anda kuliah semester akhir kemudian dikatakan, Mbak, kalau saman lulus, saman diterima kerja di situ. Dan kita tahu tempat kerja itu adalah salah satu yang kita idamkan. Itu kan kita udah seneng banget walaupun belum lulus misalnya. Karena kita udah dikasih tahu masa depan kita. Atau, Mbak, itu loh, fotone calon imamnya sampean. Sekarang lagi ngambil program doktor di mana. Coba, wis, koyoi hidup itu indah banget. Ya kan? Melihat opo, wis ketok. Pokoknya semua berupa pelangi. Itu kata Nabi begitu. Kalau kita bisa jawab, maka akan diperlihatkan masa depan kita di surga. Tapi sebaliknya, kala ngendika sapa Nabi, faro'ahuma, mongko kemudian melihat sapa mayit tadi jami'an. Dia kemudian bisa melihat neraka kayak apa, surga kayak apa, dan tempatnya di surga seperti apa. Wa amal kafiru, anapun orang kafir, al munafik atau orang munafik fayaqulu. Adapun orang yang tidak beriman, maka tidak mungkin dia bisa menjawab. Karena itu Nabi mengatakan fayaqulu, mongko ngucap sapa orang kafir tadi, la adri, saya tidak tahu. Kalau sama dengan kita, kalau kita tidak kenal, maka kita juga nggak akan paham. Kuntu ana sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun maing barang yakulu kang ngucap sapa annasu manusa. Fayuqalu, ketika dia mengatakan, saya tidak tahu siapa Muhammad, saya tidak tahu Allah itu siapa, saya tidak kenal Quran itu apa. Fayuqalu, mongko kemudian ditanya lagi, la daraita, benarkah? Malaikatnya kayaknya sabar banget ya. Kalau bahasa kita ditanya, Mbak kenal ini, mboten ayusu, gitu kan misalnya, yakin Anda tidak kenal. Coba malaikatnya kan masih, lah dareta bener ah, kamu nggak kenal Muhammad? Kok sabar banget tuh malaikatnya? Kok ya jadi malaikat itu kan nggak sabaran. Lah dareta benerkah tidak ngerti sapa sira? Aw latalaita, apakah Anda juga nggak membaca? Kita punya Quran, apakah kamu nggak membaca? Ternyata memang dia nggak kenal. Karena itu sumayudrobu, kemudian dipukul sapa orang tadi bimatrofatin, dengan matrofah itu alat mukul apa jenenge? Palu. Dengan palu min hadidin, dari besi. Baina uduna ini di antara kedua telinganya, berarti di dahinya. Fayasihu, mongko njerit sapa mayit tadi sayhatan, ing sebuah jeritan, yasma'uha, yang bisa mendengar ing jeritan mayit sapa man wong, yalihi, yang ada di sekitarnya, ilas sakolain, semua bisa mendengar. Ketika ada orang lewat, kita ngaji Al-Ghar kemarin, kalau ada barang lembut itu apa? Tepung, ada sesuatu yang lembut lewat, biasanya binatang itu lebih peka. Mulai kadang kan ada toh malam-malam ayam teriak-teriak, mungkin nenek santri lewat masak. Maka kata Nabi, ketika malaikat memukul menyiksa mayit di kubur, ketika mayit itu menjerit kesakitan, semua binatang itu mendengar. Hanya dua yang nggak mendengar, ilas sakolain. Siapa? Manusia dan jin. Kenapa? Karena kalau sampai kita mendengar suara dia, kita akan pingsan.
Itu begitu kan. Tapi bukan berarti sama sekali nggak mendengar. Kalau Anda sering, siapa yang suka melekan? Kalau Anda sering melekan, kalau Ustadz dulu kecilan, biasanya kita jam 2 dibangunin, diajak sholat, masih SD ketika kita di rumah. Kadang kita jam 3 itu pas sholat, kita ada dengar suara teriakan. Jam 3 malam. Jadi koyok aneh suara jerit-jerit. Karena kebetulan di utara kampung, itu kuburan. Kata Abah ketika itu, nggak usah di rumah nih, itu suara orang di utara. Kadang terdengar, kalau kita biasa melekan. Santri kan biasa melekan. Kecuali yang enggak. Biasa. Kalau kita biasa melekan malam, kita akan dengar itu. Tapi yang pasti adalah penderitaan jenazah di alam kubur, teriakannya itu akan didengar oleh semuanya, kecuali ilas sakolain, kecuali manusia dan jin yang tidak akan bisa mendengar. Itu satu. Warawa lan meriwayatkan yang lain, sopal Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza wudi'a, nalikane diletakkan sapa al janazatu, jenazah, wahtamalaha, lan ngangkat ha ing jenazah sapa arijalu, orang-orang, ala aqobihim, aknakihim ing atase punggungnya, ing atase pundake, fa ing kanat, mongko lamun ana sapa jenazah iku sholihatan, jenazah yang baik, qolat, mongko akan ngucap sapa jenazah, qaddimuni, segerakan sapa sira ni ingsun. Kata Nabi, kalau ada orang solih, orang yang baik, kemudian wafat, ketika digotong ke kuburan, jenazah itu mesti akan bilang, segerakan saya, segerakan sampaikan ke kubur. Artinya, karena dia tahu bahwa di kuburan dia akan segera mendapatkan nikmat kubur, sehingga dia ingin segera dikuburkan. Hanya kan kita nggak tahu, kita nggak dengar, sehingga kemudian kita ngenteni ponakane, ngenteni putune, ngenteni sapa sing adoh. Kalau kita tahu bahwa keluarga kita yakin beliau orang baik, kata Nabi, segerakan dikebumikan untuk memenuhi permohonan dia. Qaddimuni. Fa in kana, sebaliknya, fa in kanat mongko lamun ana sapa jenazah iku ghairu sholihatin, bukan orang yang soleh, ghairu sholihatin, bukan mbak solehah. Qolat mongko ngucap sapa jenazah, ya wailaha, betapa celaka banget sapa ingsun. Kalau bahasa kita apa? Wah ciloko mbak. Aina tadhabuna, podo kemana berangkat sapa sira kabeh biya kelawan jenazah. Kata Nabi, kalau jenazah itu bukan orang baik, ketika mau dibawa ke kuburan itu dia sudah teriak-teriak ketakutan. Kalau bahasa kita mungkin, aku kata gonok gitu ki, karena dia ketakutannya yang luar biasa. Kata Nabi, yasma'u, bisa mendengarkan sautaha ing suara jenazah apa kullu syai'in, segala sesuatu. Ketika jenazah teriak-teriak digotong itu semua mendengar. Karena itu Anda perhatikan, kalau ada jenazah lewat, kemudian ada ayam, ada apa, itu kan mesti kruk. Dia mendengar apapun yang disampaikan oleh jenazah, sehingga kemudian responnya mesti begitu. Kayak merintih, ayam biasanya atau apapun itu akan merespon suara itu. Kata Nabi, semua bisa mendengar jeritan dan rintihan ketakutan jenazah yang digotong tadi. Yasma'u sautaha kullu syai'in ilan insan, kecuali manusia. Walau sami'a, kata Nabi, lamuno mendengar sapa insan hu ing suarane jenazah tadi, soiko, maka bakal pingsan dia. Karena luar biasanya suara ketakutan jenazah itu, kata Nabi, andaikan kita bisa mendengar, kita tidak akan kuat, kita pasti akan pingsan. Agar kita tidak pingsan,
maka kemudian kita tidak mendengar. Jadi nggak mendengar itu hikmah enak, sehingga kita santai-santai aja. Warawa sapa al-Bukhari aidan anil Lais Ibnu Sa'ad fadzakara bimislihi wa qala. Qolat ada hadis lain yang mirip. Tapi ada tambahan ini. Qolat ngucap sapa jenazah li ahliha maring keluargane. Ya wailaha, betapa celakanya aku. Jadi ketika jenazah, kalau jenazah itu tidak baik, begitu dia masih, kadang kan ada tahu masih disemayamkan di rumah, jenazah itu sebetulnya sudah luar biasa gelisah. Mereka sudah teriak-teriak, hanya kemudian kita tidak mendengar. Kata Nabi, ketika mereka diletakkan di rumah, disemayamkan untuk menunggu proses pengebumian, jenazah itu sudah mengatakan, ya wailaha, betapa celakanya aku. Itu luar biasa, yang mengeluhkan itu pada keluarganya. Waqala lan ngucap sapa Nabi lau sami'a, lamun mendengar sapa al insanu manusia tentang curhatnya jenazah tadi, lasoiko, moko mesti akal pingsan sapa insan. Artinya ini terkait dengan bahwa jenazah itu tahu tentang kita, sadar tentang kita, hanya kita tidak bisa komunikasi. Warawa sapa Tabrani. Ada lagi fil Ausati ing dalam kitab Al Ausat an Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Innal mayita sak temene mayit iku ya'rifu. Ngerti sapa mayit man ing wong yusiluhu yang memandikan. Kata Nabi, jenazah itu sadar dan tahu siapa yang memandikan dia. Karena itulah kita kemudian diajarkan kalau orang tua kita wafat, hendaknya kita yang keluarganya yang memandikan. Paling tidak ketika dia dimandikan oleh keluarganya, itu kan dia lebih tenang. Jadi kalau ya Anda perempuan, misalnya ada keluarga kita perempuan, umi kita, ibu kita misalnya wafat, hendaknya jangan orang lain yang memandikan. Kan kita punya anak perempuan, bukan kok, wah takut Ustaz, Pak Mudin aja deh. Enggak, lebih baik kita, keluarganya. Anda bisa bayangkan kalau Anda mendapat masalah, kemudian keluarga kita yang datang, kita akan lebih nyaman daripada orang lain. Itu salah satu juga cara berbakti kita kepada orang tua kita, agar orang tua kita yang wafat tadi tidak kemudian menjadi gusar karena yang memandikan beliau bukan kita, anak-anaknya. Tentu karena Anda perempuan, kalau jenazahnya perempuan, kalau jenazahnya laki-laki ya anak laki-laki. Itu yang diajarkan Nabi begitu kan, ketika putri beliau wafat, yang memandikan adalah sahabat perempuan. Walaupun yang wafat itu putri Nabi, tapi Nabi tidak ikut memandikan. Beliau hanya mengasih caranya memandikan itu gini loh. Tapi yang memandikan perempuan, biar kemudian sama-sama perempuannya. Tetapi kita usahakan kitalah yang memandikan. Sehingga kita perlu belajar. Anda kan bisa toh memandikan jenazah. Kalau enggak, kita perlu latihan. Siapa yang ahli sini? Tante? Atau Bella atau siapa? Nah, masuk ngundang. Ya, ini kan guru toh. Masuk kasih mandikan jenazah. Kita perlu belajar. Tapi yang jelas marilah kita, kalau ada keluarga kita yang wafat, kitalah yang memandikan, bukan orang lain. Sama dengan kalau Anda yang di rumah yang jadi orang tua, kalau yang menikah itu anak perempuan kita, kitalah orang tuanya yang menikahkan. Sehingga Pak Naib itu hanya mencatatkan administrasinya. Jangan kemudian, itu terkait dengan kemampuan ya. Tapi Ustaz mengatakan, sebisa mungkin kitalah orang tua. Anda juga begitu, kalau Anda nanti nikah, mintalah, jadi jauh sebelum hari H, abah kita latihan untuk angkah tuka. Kan harus dihafal. Kalau nggak iso bahasa Indonesia, yang penting sama pahamnya. Karena sebetulnya yang punya kewajiban untuk menikahkan itu kan wali, bukan naib. Naib itu kan pengganti.
Karena tidak sedikit orang tua kita yang nggak iso, maka kemudian disiapkan tenaga pengganti. Karena itulah namanya naib. Naib itu kan wakil. Tapi yang paling penting adalah wali. Karena itu yang Anda yang ngaji di rumah, yang laki-laki, yang jadi bapak, pastikan Anda yang menikahkan anak perempuan kita. Anda yang perempuan, mintalah orang tua kita yang menikahkan. Beda kok rasanya. Kalau Ustadz nikah dulu, baru sekali. Atau sekali aja ya, sekali aja. Gak boleh banyak. Kita nikah, itu abah, Allah yarham, almarhum yang menikahkan. Itu yang beda. Ketika kita berjabat tangan, ketika beliau mengatakan angkah tuka, wazawaz tuka, itu kita merasa bahwa kita menerima pelimpahan tanggung jawab. Putrinya, putri beliau yang asalnya menjadi tanggung jawab orang tua kemudian dilimpahkan menjadi ke kita. Itu beda rasanya ketika kita yang mengijabkan itu naib. Kayak seolah-olah kan kita nggak menerima tanggung jawab langsung. Beberapa waktu yang lalu Ustadz tuh nemui barengi ada teman yang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Kebetulan yang nganten laki-laki itu saudara dari Nganjuk. Begitu dia menikahkan putrinya, beliau tuh langsung nangis nggeru-nggeru. Nangis dengan serius nangisnya. Nangisnya nggak serius. Jadi dia tuh nangis bener. Ketika saya tanya, Mas ngapain kok nangis? Pak Hudori, saya tuh merasa saya sudah tidak punya hak lagi pada anak perempuanku. Karena anak perempuanku sudah saya nikahkan dengan laki-laki dan itu menjadi sepertinya saya tuh sudah nggak punya hak lagi untuk anak perempuan. Jadi kayaknya dia kemudian sudah memberikan hak. Beda kan? Gimana tuh konti kok erono? Yuksiluhu yang memandikan. Memandikan, pastikan karena mayit itu tahu siapa memandikan, marilah kita upayakan yang memandikan itu kita. Wa yuhmiluhu, lan yang membawa. Siapa yang gotong ke kuburan, itu beliau tahu. Karena itulah kita anak-anaknya, kalau bisa kita yang gotong, kita yang mandikan, kita yang ngafani, kita yang ke makam. Wayah miluhu lan yang bawa, wayu kafihu. Wayu kafinuhu lan orang yang mengkafani. Waman lan wong yudlihi yang lewat sapa man fi khufratihi. Yang meletakkan yang meletakkan sapa man fi khufratihi dalam kuburannya. Beliau tahu siapa yang memandikan, siapa yang membawa, siapa yang ngafani, siapa yang meletakkan di kuburan. Karena itulah kalau Anda baca riwayat wafatnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu kan 60 hari setelah Nabi wafat. Begitu Nabi wafat, menjelang wafat, Nabi wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah. Tapi di atas pangkuannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian menjelang wafat, Nabi manggil Sayyidah Fatimah yang ada di dekatnya. Beliau dipanggil pertama, dibisiki, beliau nangis. Kemudian setelah itu dibisiki lagi. Kemudian Sayyidah Fatimah itu senang, senyum-senyum. Padahal awalnya nangis, dibisik kedua senang-senang. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ibunya, kenapa kok Anda tadi nangis kemudian sekarang senang-senang? Oh, rahasia dong. Beliau nggak mau jawab. Nanti setelah beberapa waktu, setelah Nabi dimakamkan dan seterusnya, baru kemudian dikonfirmasi ulang, beliau jawab. Kenapa beliau dibisikkan pertama, beliau nangis? Kata Sayyidah Fatimah, karena Nabi tadi mengatakan beliau akan segera wafat. Saya sebagai anaknya sedih ditinggal mati orang tua, sehingga saya nangis. Terus kemudian di bisik kedua, kok Anda senang banget? Ya, karena tadi Kanjeng Nabi mengatakan di antara seluruh keluarga Nabi, saya ialah yang paling awal menyusul Nabi. Coba, kalau Anda misalnya dibisikin, Duk, nanti setelah Abah wafat, kamulah yang pertama nyusul.
Kira-kira Anda seneng apa? Iku lho. Iku sing betikan ya. Coba beda kan? Sayyidah Fatimah itu kemudian senang banget karena beliau dikatakan orang yang pertama dari keluarga Nabi yang akan nyusul Nabi. Dan benar 60 hari, sebelum 60 hari, itu beliau wafat. Ketika Sayyidina Ali meletakkan jenazah Sayyidah Fatimah di kuburan, beliau menangis. Ketika ditanya putranya Hasan, kenapa Abah nangis? Sayyidina Ali mengatakan, tadi ketika saya meletakkan jenazah umimu, saya lihat Nabi yang menampani jenazah umimu. Coba, betapa luar biasanya. Itulah kenapa yang sering saya sampaikan, marilah kita banyak sholawat. Paling enggak sebelum wafat, kita pernah ketemu Nabi. Itu yang harapan kita. Nah, di sini Nabi tahu, kata Nabi, orang jenazah itu tahu. Siapa yang memandikan, siapa yang ngafani, siapa yang meletakkan di kuburan. Semua tahu. Hanya Anda bisa bayangkan, kalau yang wafat itu orang tua kita, kemudian beliau melihat kitalah yang sibuk, kitalah yang merawat beliau. Betapa beliau akan sangat senang. Itu kan? Walaupun mungkin kita tidak bisa berkomunikasi, tapi kita yakin kalau beliau melihat bahwa kita itu yang merawat beliau, beliau akan sangat senang. Sehingga sangat tidak etis kalau kemudian kita mampu, kita bisa, tapi justru orang lain. Itu salah satu bentuk pengabdian kita, hormat kita pada orang tua kita. Wa kana lan ana sapa Sa'id Ibnu Jabir radhiyallahu an yaqulu. Inal amwata, saat temene orang mati itu latak tihim. Yakti bakal nekani ing amwat apa ikhbarul ahyai, berita tentang orang-orang yang masih hidup. Ternyata orang-orang mati itu punya channel YouTube atau channel apa ya, yang dia bisa memantau anak-anaknya di bumi. Anakku masih hidup, perilakunya kayak apa, dia tahu. Kata Nabi, orang yang di kuburan itu mendapatkan informasi tentang perilaku keluarganya yang masih hidup. Sehingga karena itulah kenapa ketika kita sebagai anak-anaknya kemudian tidak berbuat baik atau justru melakukan sesuatu yang nggak baik, itu sebetulnya kan sama dengan menyiksa orang tua kita yang di alam kubur, karena beliau akan sedih melihat kita. Nabi mengatakan orang-orang yang mati itu akan mendapatkan berita, informasi tentang keluarganya yang masih hidup. Fama min ahadin, mongko tidak ada dari seseorang lahu kedue man hamimun utai kekasih al qaribun utawa keluarga dekat illa wayatihi, mongko kecuali dapat menerima tengkani hu ing ahad apa khobaru aqaribihi, kabar keluarganya, ke keluarganya tadi. Sehingga kalau yang mati itu suami, misalnya suaminya wafat, maka dia akan mendapatkan informasi tentang istrinya, tentang anaknya, tentang keluarganya. Semua akan bisa dilihat. Hanya kemudian mereka tidak bisa komunikasi dengan kita. Walaupun kadang ada orang-orang yang masih bisa memantau. Ada toh, kalau ada sesuatu, kalau saya di rumah itu ada yai yang luar biasa yang sudah wafat lama. Jadi mungkin itu karomah beliau. Kalau di rumah, di keluarganya, putranya atau keluarganya ada masalah terkait dengan pesantren, karena beliau meninggalkan pesantren. Kalau ada masalah dengan pesantren, biasanya kemudian beliau menemui putranya lewat mimpi. Ini loh, jadi masih ngasih ngasih arahan. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi kalau ada masalah di pesantren itu, kata Gusnya, tante keluarganya, biasanya kiai datang terus ngasih sesuatu arahan. Itu artinya kan orang yang bisa begitu, itu kan artinya beliau sudah cukup terjamin di alam kuburnya, sehingga kemudian masih bisa mengatur orang lain. Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita, kan kita tidak akan bisa
ketemu dengan yang lain. Nah, itu karena amalnya yang luar biasa. Tapi yang pasti kata Nabi, kalau ada orang punya teman dekat, punya sesuatu, maka orang-orang yang wafat tadi masih bisa menerima informasi. Fa'ingkana, kata Nabi, fa'ingkana mongko lamun ono sopo habar, iku khairon, baik, ya sarro, mongko bakal membuat senang, ing ahad bi klan ma min wa farohalan seneng. Kata Nabi, kalau informasinya tadi itu baik, maka orang di alam kubur tadi dia akan merasa senang. Karena itulah ketika kita baca Yasin, baca sesuatu yang baik untuk keluarga kita yang wafat, maka dia akan merasa senang karena kita memberikan kiriman pada beliau. Ketika beliau merasa senang, maka Allah akan membalas kita karena kita telah membuat senang orang lain. Jadi runtutannya begitu. Jadi kesenangan beliau itulah karena kita telah membuat senang keluarga kita, orang tua kita, maka kemudian Allah akan memberikan keberkahan pada kita. Wa fariha, kata Nabi, kalau beritanya itu baik, maka jenazah yang di alam kubur akan merasa sarro wa faroha. Dia akan bahagia dan senang. Sebaliknya, wa ingkana, mongko lamun ono po habar iku syarron, buruk, yo abasa, maka menjadi masam. Abasa wa tawalla, mukanya menjadi masam. Itulah bunyi sapa yang lai malam Jumat, alam kubur pulang. Kalau nggak ada yang maca Fatihah, tapi rebutan warisan, nek lagunya tuh, kayaknya Anda lebih hafal. Nah, Nabi juga mengatakan gitu. Kalau beritanya buruk, abasa, maka mereka akan gelisah, abasa, bermuka masam, lalu marehabar, wahazana, wahazina, dan sedih. Kalau beritanya buruk, keluarga yang dikubur juga akan menjadi hazina, sedih. Bahkan Ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala yaqulu, innallaha sedene Allah ta'ala iku bana, bangun sapa Allah daron ing rumah fisamai. Oke, udah titik. Sekarang kita lanjutkan. Innallaha sedene Allah ta'ala iku bana bangun sapa Allah daron ing rumah fisamai ing dalem langit asabiati yang 7. Yuqalu yang diucapkan laha maring daron tadi apa al-baidau. Sebelum kiamat, karena kita belum kiamat, orang yang dikubur belum bisa masuk surga, juga belum bisa masuk neraka. Maka kemudian kata hadis ini, Allah membuat sebuah taman antara yang kalau orang yang mau masuk surga dibuatkan mungkin kayak kemah gitu ya, kemah di depan surga. Belum bisa masuk surga sehingga kemudian dibuatkan tempat, kalau di sini dikatakan fisama isabi'ah, di langit yang ketujuh, yang itu untuk orang-orang yang nantinya akan masuk surga. Tastami'u kumpul fiha ing dalam dar tadi apa arwahul mukminin, arwahnya orang mukmin. Disitulah orang-orang mukmin kemudian ngumpul untuk menunggu pemberian kunci surga. Faida mata nalikane mati sapa almaitu min ahli dunya, kemudian kalau ada pendatang baru, jenazah baru wafat, talaqahu, mongko bakal mapak nemui hu ing mayit tadi sapa al arwahu, para jenazah arwah yang ada di sana, fayas alunahu, mongko kemudian padha nanya hu ing mayit tadi an ahbari dunya, saking kabar dunia. Jadi kalau ada orang mati, kalau orang mati itu baik, kemudian akan ditakoni koncone, ya apa kabare yo suka saiki. Mungkin gitu. Jadi itulah kenapa kemudian sebagian kita mengatakan kalau ada orang soleh wafat kemudian semoga ketemu dengan para solihin yang lain. Nabi juga sama mengatakan. Jadi ada kumpulan tempat di mana arwah-arwah itu ditempatkan sebelum kiamat. Kalau ada yang baru pendatang baru, ditanya, ya apa? Dunia saya tambah apik ya? Apa si apik zaman kubiyen? Misalnya, kan ada toh, ya apa Kang? Si zaman enak zamanku tah? Apa saiki makin nggak jelas atau gimana?
an ahbari dunya. Mereka akan nanya tentang kondisi duniawi kama yas'alu, kaya oleh nanya sapa algo ibu orang yang bepergian ahlau ing keluargane idza qadima nalikane datang min safarin saking bepergian alaihim. Sama seperti kita kalau ada orang yang baru datang kemudian kok ndi Mbak? Kalau Anda misalnya santri baru ternyata satu daerah, apa yang sana dulu atau satu sama alma mater SMA-nya. Biyen zamanku enek Pak dosen guru namanya ini. Tapi tambah keren Mbak. Atau informasi baru biasanya muncul dan kita perlu. Nah, ternyata itu juga ada di kehidupan alam barzah. Rawahu Abu Naim fil Khilyati dalam kitab Khilyatul Auliya. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. وَنَفَعْنَا بِمَا رَبِّ عَلِّمْنَا الَّذِي فَعَلْنَا رَبِّ عَلِّمْنَا وَفَقِّهْ لَنَا وَقَرَّبَاتِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.